Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Dwi Hasya dengan NIM B118148 dari kelas C, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Video ini merupakan bagian dari komponen penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diampu oleh Ibu Herlina Manik, SH MKN. Definisi. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Dan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri, sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai, pengaturan yang lengkap mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga pendapat ahli. Namun, di dalam ketentuan tersebut tidak memberi banyak penjelasan mengenai apa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu. Juga tidak adanya kejelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian melalui negosiasi ataupun mediasi. Macam-macam bentuk alternatif penyelesaian sengketa. 1. Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini dinamakan dengan mediator. Mediator itu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima oleh para pihak. 2. Negosiasi. Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. 3. Konsiliasi. Konsiliasi pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, mengingat adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral, yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator. Faktor-faktor kesuksesan alternatif penyelesaian sengketa. 1. Sengketa masih dalam batas wajar. Konflik di antara para pihak masih moderate, artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar sangat relatif. Misal, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka sudah sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win-win solution dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win-lose solution, yaitu melalui arbitrase atau pengadilan. Dengan kondisi demikian, penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif. 2. Komitmen para pihak. Para pihak, pengusaha, atau pelaku bisnis yang bersengketa memang bertekad menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan mereka menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri
serta menerima legitimasi dari alternatif penyelesaian sengketa. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan respon positif terhadap penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa. 3. Keberlanjutan hubungan. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa selalu menginginkan hasil win-win solution. Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, di mana mereka ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir. Dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya, tetapi juga cara mencapainya. 4. Keseimbangan posisi tawar-menawar. Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam posisi tawar-menawar. Meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, di mana hampir seluruh sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi posisi tawar-menawar. Artinya, salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian itu disetujui. 5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Para pihak menyadari bahwa tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak umum, bahkan dinilai konfidensial. Jadi, tujuan terpenting yang dihendak dicapai adalah para pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan. Mengapa banyak yang memilih alternatif penyelesaian sengketa daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan? Pertama, penghematan biaya. Dengan menempuh alternatif penyelesaian sengketa, para pihak akan menghemat biaya, sebab mereka tak perlu menghabiskan uang untuk menyewa banyak penasehat hukum. Kedua, penghematan waktu. Ajenderpal menyebut alternatif penyelesaian sengketa bisa diputuskan dalam waktu yang hampir setengah dari yang dibutuhkan bila sengketa diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan. Dan yang ketiga adalah kerahasiaan. Kerahasiaan para pihak hanya diketahui mereka yang bersengketa dan pihak yang menjadi arbiter atau mediator atau konsiliator. Beda halnya dengan peradilan yang terbuka untuk umum. Sekian presentasi video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video singkat saya dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.